kalian pernah melihat delta sungai? Delta sungai merupakan daratan seperti pulau kecil yang biasanya terbentuk pada pertemuan air sungai dan air laut. Kira-kira bagaimana delta sungai terbentuk? Pernahkah juga kamu memperhatikan perebusan telur? Apa yang menyebabkan telur yang direbus dapat menggumpal? Jadi seperti ini yang terjadi pada saat perebusan telur atau pembentukan delta sungai itu. Perhatikan, ini merupakan sebuah bejana yang berisi koloid. Partikel-partikel koloid dapat mengalami penggumpalan membentuk zat semi padat. Partikel-partikel koloid tersebut bersifat stabil karena memiliki muatan listrik yang sejenis. Nah, apabila muatan-muatan itu hilang atau dinetralkan, maka partikel-partikel koloid akan bergabung membentuk gumpalan. Perhatikan gambar ini. Ini adalah partikel-partikel koloid yang terdapat dalam bejana. Mereka memiliki muatan negatif. Nah, saat ditambahkan Na+, maka ada muatan positif yang ditambahkan pada koloid. Hal ini menyebabkan muatan koloid yang bersifat negatif tadi akan dinetralkan oleh muatan dari Na+ yang bersifat positif, sehingga muatan mereka akan hilang. Jika muatan pada koloid hilang, maka koloid tersebut akan bergabung membentuk gumpalan. Hal inilah yang disebut dengan koagulasi koloid, yaitu proses penggumpalan koloid karena adanya zat koagulan. Koagulasi koloid pun juga bermacam-macam. Ada yang terbentuk karena adanya pencampuran koloid dan koloid yang berbeda muatan, atau pencampuran koloid dan zat elektrolit yang muatannya berbeda dengan koloid tersebut, dan karena adanya pemanasan koloid. Yang pertama, mencampurkan koloid dengan koloid lain yang berbeda muatan. Perhatikan gambar ini. Ada koloid yang memiliki muatan positif dan ada juga koloid yang memiliki muatan negatif. Jika mereka bertemu, maka koloid tersebut akan mengumpal atau terkoagulasi. Contohnya adalah pembentukan delta sungai tadi, yaitu adanya koloid FeOH3 kali yang bertemu dengan koloid As2S3. Yang kedua yaitu mencampurkan koloid dengan zat elektrolit bermuatan yang berlawanan. Misalnya ada koloid yang bermuatan positif, kemudian ada zat elektrolit yang ditambahkan dengan muatan negatif. Nah, semakin besar muatan ion, semakin efektif pula penggumpalannya. Inilah yang terjadi apabila mereka bertemu. Mereka akan saling menetralkan dan kemudian menggumpal. Contohnya yaitu jika kita menambahkan jeruk nipis pada susu, maka susu tersebut akan menggumpal. Atau emulsi cair dari kedelai ditambahkan dengan asam secuka, maka dia akan mengendap. Proses koagulasi koloid yang ketiga yaitu diakibatkan oleh pemanasan. Ini contohnya seperti pada perebusan telur. Nah, jika ada koloid yang dipanaskan, maka tumbukan antara koloid dan air akan semakin banyak, sehingga muatannya juga akan terabsorpsi oleh air. Jadi mereka mengumpal dan membentuk gumpalan. Telur tersebut terkoagulasi.